Selamat datang di Kavya Science. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang induktansi silang dan sedikit membahas perbedaan antara induktansi diri atau self-inductance dengan induktansi silang atau mutual inductance. Nah, pertama-tama kita mulai terlebih dahulu dari perbedaan antara induktansi diri dan induktansi silang. Pada induktansi diri, GGL dan B induksi itu dihasilkan oleh solenoida tunggal dikarenakan adanya I bolak-balik yang berubah terhadap waktu yang mengalir di solenoida tersebut. Jadi untuk induktansi diri, sumber dari B induksi dan GGL itu adalah dirinya sendiri gitu ya. Nah, untuk gimana jelasnya, itu ada dibahas di video sebelumnya tentang induktansi diri. Sedangkan pada induktansi silang atau mutual inductance, GGL dan B induksi yang dihasilkan itu dihasilkan oleh sumber yang berada di luar solenoida yang kita tinjau. Misalkan kita ingin mengetahui besarnya GGL pada kumparan N2 yang ada di sebelah kanan. Akibat medan magnet B1 dari sebelah kiri gitu ya. Misalkan pada awalnya rangkaian kumparan N1 ini dialirkan arus I bolak-balik. Seperti yang kita ketahui, saat I1 mengalir, akan muncul medan magnet B1 yang keluar dari kumparan solenoida N1 ke kanan gitu ya. Jadi akan muncul medan magnet B1 ke kanan diakibatkan adanya arus bolak-balik di kumparan N1. Nah, medan magnet B1 ini menembus luas permukaan kumparan solenoida N2 dan menghasilkan flux magnet. Jadi si B1 keluar dari N1 dan si B1 ini menembus luas permukaan dari solenoida N2 sehingga menghasilkan flux. Nah, dikarenakan B1 ini berubah-ubah bergantung pada waktu, maka flux yang dihasilkan juga berubah bergantung pada waktu. Nah, perubahan flux ini akan menimbulkan GGL dan B induksi pada kumparan solenoida N2. Secara matematis, GGL yang muncul pada solenoida N2 dapat dituliskan sebagai GGL2 itu sama dengan negatif N2 dikali D flux per dt. Flux di sini ini merupakan perkalian antara B1 dan A2. Dengan A2-nya itu konstanta, berarti bisa kita keluarkan dari turunan. Nah, di sini B1-nya itu kita gunakan medan magnet untuk solenoida yang besarnya itu bisa dicari dengan rumus mu0 dikali I dikali N1 per L. Mu0 I N1 dan L ini konstanta. Mu0 N1 dan L itu konstanta, maka bisa dikeluarkan dari turunan terhadap waktu. Sehingga kita dapatkan GGL2 atau GGL yang dihasilkan dari induktansi silang itu sama dengan negatif mu0 dikali N1 dikali N2 dikali A2 dibagi L. Dikali dengan perubahan I1 terhadap waktu. Nah, di sini mu0 itu merupakan konstanta yang besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7. N1 itu merupakan kumparan dari jumlah lilitan kumparan dari solenoida 1 yang di sebelah kiri. N2 itu merupakan jumlah lilitan solenoida di sebelah kanan. Dan A2 itu merupakan luas permukaan dari solenoida yang ada di sebelah kanan. Nah, dan L ini juga konstanta, itu panjangnya dari solenoida yang di sebelah kanan. Atau panjang dari solenoida kumparan N2. Nah, dikarenakan mu0, N1, N2, dan A2 serta L ini konstanta, maka pembagian ini bisa kita ganti menjadi sebuah konstanta baru. Kita sebut saja sebuah konstanta yang namanya M. M besar ya. Nah, jika yang ini kita ubah jadi konstanta M, maka sekarang kita dapatkan rumus untuk GGL2 akibat dari induktansi silang kumparan 1 itu sama dengan negatif M dikali DI per DT. Maksud dari rumus ini adalah
ketika terjadi perubahan arus I1 yang di sebelah kiri, maka akan muncul GGL2 di kumparan sebelah kanan. Dengan, kalau misalkan perubahan arusnya positif, jadi si I-nya bertambah besar, maka akan dihasilkan GGL negatif. Sedangkan kalau misalkan si arusnya berkurang di sebelah kiri ini, berarti negatif ya DI per DT-nya, maka akan dihasilkan GGL positif di sebelah kanan. Nah, jadi seperti itu ya. Gimana ngitung GGL untuk induktansi silang. Oke, selanjutnya kita bakalan coba untuk gunakan rumus ini pada contoh soal. Di soal, ada dua buah kumparan dengan masing-masing N1 dan N2. Itu disejajarkan satu sama lain, sama kayak gambar sebelumnya ya. Jika pada kumparan 1 itu dialirkan arus sebesar 1,3 ampere dan bertambah menjadi 3 ampere dalam waktu 0,06 sekon, maka kita diminta untuk mencari besarnya GGL yang dihasilkan di kumparan 2. Dengan diketahui besarnya M itu sama dengan 0,02 ampere, 2H atau Henry. Di sini diketahui M itu sama dengan 0,02 Henry dan GGL itu sama dengan negatif M dikali perubahan arus per perubahan waktu. Perubahan arus di sini merupakan pengurangan antara arus akhir dikurangi dengan arus awal, atau I akhir dikurang I awal, I0. Nah, dari soal kan dikatakan bahwa pada awalnya arus itu 1,3 ampere ya, bertambah menjadi 3 ampere. Berarti I akhirnya itu sama dengan 3 ampere dan I0-nya atau I awalnya itu sama dengan 1,3 ampere. Dari soal juga dikatakan bahwa selang waktunya itu adalah 0,06 sekon. Dengan demikian, delta T yang kita gunakan di sini itu adalah 0,06 sekon. Nah, sekarang M-nya juga udah diketahui dari soal, maka besarnya GGL yang dihasilkan itu sama dengan 3 dikurang 1,3 sama dengan 1,7 dikalikan negatif 0,02 dibagi 0,06. Nah, jadi ini tinggal kita kali dan bagi. Dari perkalian dan pembagian yang kita lakukan, kita dapatkan besarnya GGL yang dihasilkan di kumparan 2 itu sama dengan negatif 0,567 volt. Nah, jadi dari induktansi silang yang dilakukan, jika kita alirkan arus I1 yang berubah dari 1,3 menjadi 3 ampere dalam waktu 0,6 sekon, maka akan dihasilkan atau akan ditimbulkan sebuah GGL di kumparan 2 yang besarnya negatif 0,567 volt. Oke. Itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Kavia Science.